Sebagai perbankan syariah milik daerah yang pertama lahir di Indonesia, Bank Aceh diharapkan dapat menghadirkan sistem perbankan syariah terbaik di tanah air. Karena itu peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi komponen penting untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Hal tersebut disampaikan Gubernur Aceh Insinyur Nova Iriansyah MT saat membuka rapat kerja PT Bank Aceh Syariah Triwulan 4 tahun 2020 di Hotel Parkside Gayo Petro Takengon, Kamis 11 Maret 2021. Rapat tersebut juga diikuti oleh Bupati Aceh Tengah Syabela Abu Bakar. Adapun peserta rapat antara lain terdiri dari unsur Dewan Pengawas, Komisaris, Direksi, Pemimpin Divisi, dan Pemimpin Cabang Bank Aceh Syariah. Nova menilai pengembangan SDM harus menjadi salah satu program penting Bank Aceh Syariah. Peranan suatu bank sangat ditentukan oleh peranan aparaturnya. Bahkan kinerja mereka menjadi ukuran bagi masyarakat dalam menilai seberapa baik pelayanan Bank Aceh. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengapresiasi laporan keuangan Bank Aceh Syariah tahun 2020 yang menunjukkan perkembangan positif. Ia berharap perkembangan tersebut dapat menjadi batu loncatan untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi. Agar dapat berdiri sejajar dan bersaing dengan perbankan lainnya, kata Nova, Bank Aceh Syariah juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital yang terjadi saat ini. Ia pun mengapresiasi peluncuran aplikasi mobile banking beberapa waktu lalu sebagai produk baru Bank Aceh Syariah dalam memberikan kemudahan pelayanan. Sekali lagi di era ekonomi digital saat ini, pas tentu dituntut harus mampu beradaptasi agar dapat bersaing dengan lembaga bank yang lain atau lembaga keuangan yang lain, termasuk nanti bank-bank konvensional, walaupun mereka tidak ada lagi di wilayah administrasi Provinsi Aceh. Tapi pengusaha kita sebagian besar tentu masih menjadi nasabah bank konvensional, walaupun secara administratif rekeningnya, account-nya ada di luar wilayah administrasi Aceh. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa mengantisipasi, mendata ini, mengantisipasi, kemudian melihat tantangan dan peluangnya, kemudian bisa menyesuaikan diri dengan dampak yang bisa diakibatkan oleh masih beroperasinya bank konvensional secara